In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada dini hari tanggal 12 Agustus 2000, di sebuah greenhouse melon di daerah Klaten, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga berusia 40, An bernama Siti Aminah ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tanpa busana. Meskipun saat itu adalah fajar di musim kemarau yang hangat, pintu greenhouse terikat erat dari dalam dengan seutas tali tambang yang kasar. Ruangan itu terkunci dari dalam, mustahil dibuka dari luar. Ketika seorang petani tetangga menyobek plastik terpal dengan sabitnya untuk masuk, ia langsung terduduk lemas di tempat. Keanehan tidak berhenti di situ. Di tengah fajar musim kemarau, suhu di dalam greenhouse mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Sebuah pemanas ruangan ternyata telah menyala tanpa henti sepanjang malam. Siapa dan mengapa seseorang menyalakan pemanas di tengah cuaca panas seperti ini? Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada satupun jejak kaki asing yang tertinggal. Cincin emas yang dikenakan Siti Aminah dan uang tunai di laci kamar masih utuh. Ini jelas bukan perbuatan perampok yang mengincar harta. Lalu, siapa yang meninggalkan Siti Aminah di dalam ruangan terkunci ini dan menghilang? Polisi segera meminta autopsi. Namun, dokter forensik yang melakukan autopsi ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menuliskan laporannya. Suhu greenhouse yang terlalu panas membuatnya mustahil untuk menentukan waktu kematian secara pasti. Panas yang tinggi telah mengacaukan semua jejak pada jenazah. Tidak ada yang bisa mengetahui pukul berapa ia mengembuskan napas terakhirnya, seolah-olah seseorang sengaja telah menghapus waktu itu sendiri. Penyelidikan sejak awal seolah tersesat dalam kabut tebal. Sementara itu, kakak laki-laki Siti Aminah berdiri sendirian di depan Kejaksaan Negeri dengan sebuah poster buatan tangan. "Adik saya tidak mungkin pergi begitu saja," tulisnya. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Tidak ada bukti. Sebaliknya, desas-desus aneh justru menyebar di desa. Hubungan suami istri itu memang tidak baik, atau keluarganya hanya mengincar harta, makanya begitu. Tidak ada yang mau mendengarkan rintihan ketidakadilan. Sang ibu yang sudah tua sambil memeluk foto putrinya, berhenti makan dan tak lama kemudian menyusul sang putri sebelum kasus ini sempat terlupakan. Kasus itu pun disegel sebagai kasus yang belum terpo dan waktu berlalu tanpa peduli. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, perlahan nama Siti Aminah mulai terhapus dari ingatan orang-orang hingga suatu hari di musim semi. 14 tahun kemudian, sebuah pengatur suhu tua yang sudah usang sampai di tangan seorang tukang reparasi di kota. Benda itu adalah barang rongsokan yang menghitam karena jelaga, ditemukan di sudut sebuah gudang yang telah dibongkar. Namun, di dalam mesin yang dari luar tampak seperti rongsokan biasa itu, secara menakjubkan tersimpan utuh catatan dari fajar 14 tahun yang lalu. Jejak seseorang yang secara sengaja menaikkan suhu greenhouse secara drastis, lalu mematikannya tepat pada waktu tertentu. Tukang reparasi itu sedang makan malam sambil menonton siaran televisi lokal ketika ia tak sengaja melihat program tentang kasus-kasus lama. Sendok di tangannya terjatuh. Tanggal yang disebutkan dalam siaran itu sama persis dengan catatan di dalam mesin tersebut. Bulu kuduknya meremang. Mesin tua ini tahu apa yang sebenarnya terjadi di greenhouse pada fajar hari itu. Waktu yang telah berhenti selama 14 tahun akhirnya mulai bergerak kembali. Namun, waktu yang tersisa tidak banyak. Masa daluarsa kasus akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Seorang detektif tua yang mendekati masa pensiun mengambil mesin tua itu dan membuka kembali berkas kasus tersebut, sambil mengenang senyum tipis yang pernah melewatinya seolah mengejek 14 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan panas yang terkunci dari dalam itu? Dan kebenaran apa yang akan diungkapkan oleh mesin tua ini setelah tersembunyi selama 14 tahun? Fajar pada 12 Agustus 2000 di Kecamatan Argomulyo, Klaten, masih diselimuti kegelapan. Di seberang ladang, deretan greenhouse melon beratap rendah berjajar panjang. Pada saat itu, ketika panas malam musim kemarau belum sepenuhnya sirna, seorang petani tetangga bernama Bulastri berjalan keluar untuk mengairi tanamannya. Langkah Bulastri yang membawa cangkul dan gembor air tiba-tiba terhenti di depan greenhouse sebelah. Pintu terpal milik Baskoro Wijoyo, suami Siti Aminah, terikat erat dari dalam dengan tali tambang yang sangat kuat. Mungkin karena pemanas menyala semalaman, bagian dalam terpal tampak berembun dan hawa panas menyengat keluar dari celah pintu. Pemanas di musim kemarau? Bulastri menggelengkan kepala.
Ia mencoba mengguncang pintu beberapa kali, tetapi ikatannya tidak bergeming. Bu Lastri kemudian mengambil sabit yang terselip di pinggangnya dan menyobek terpal itu. Udara panas langsung menyembur keluar dari sobekan dan menerpa wajahnya. Begitu ia melongokkan tubuhnya ke dalam, mata Bu Lastri terbelalak. Di atas lantai tanah, istri Baskoro, Siti Aminah, terbaring tanpa busana. Sabit di tangan Bu Lastri terjatuh. Ia terduduk lemas, dan untuk beberapa saat tidak bisa bernapas dengan benar. Dengan susah payah, Bu Lastri bangkit dengan kaki gemetar dan berlari keluar. Ia sempat melihat bahwa tali yang mengikat pintu itu bukanlah tali pertanian biasa, melainkan jenis tali yang sangat kuat dan berbeda. Tetapi saat itu, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bu Lastri berlari sekuat tenaga menuju balai desa. Pukul 5:30 pagi, desa Argomulyo yang tenang mulai gempar. Sebelum matahari terbit, seorang detektif dari Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten, Agus Santoso, tiba di lokasi. Begitu melangkah masuk ke dalam greenhouse, keringat langsung membasahi dahi Agus. Meskipun masih fajar di musim kemarau, suhu di dalamnya mendekati 40 derajat Celcius. Pemanas ruangan yang menyala, semalaman telah mengubah ruang sempit itu menjadi seperti oven. Agus merasakan ada sesuatu yang janggal antara greenhouse yang panas ini dengan pemandangan mengerikan di hadapannya. Orang-orang desa mengenal pasangan Baskoro dan Siti Aminah sebagai contoh keluarga yang harmonis dan rukun. Baskoro, yang menjabat sebagai kepala desa sekaligus pengurus koperasi unit desa, KUD, dikenal sebagai orang yang sangat baik dan jujur. Tak seorang pun mau percaya bahwa tragedi seperti ini bisa terjadi di keluarganya. Agus berlutut dan memeriksa tempat kejadian perkara dengan teliti. Di lantai tanah, tidak ada tanda-tanda perlawanan maupun jejak kaki orang asing dari luar. Cincin emas yang dikenakan Siti Aminah dan uang tunai di laci kamar mereka juga masih utuh. Jelas sudah ini bukan perbuatan orang yang mengincar harta benda. Pandangan Agus tertuju pada pergelangan tangan Siti Aminah. Bekas ikatan yang memerah terlihat jelas di pergelangan tangannya yang kurus. Tali yang digunakan untuk ikatan itu memiliki bahan yang sama dengan tali yang mengikat pintu masuk. Agus memerintahkan tim Inafis yang datang bersamanya untuk mengamankan semua tali itu. Seorang anggota tim dengan hati-hati mengambil tali itu dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Tepat pada saat itu, sebuah truk pickup datang dengan kecepatan tinggi dari ujung desa, menimbulkan debu. Baskoro melompat turun dari truk dan berlari terhuyung-huyung menuju greenhouse. Ia langsung berlutut di halaman depan dan tersungkur. Dengan kedua tangan menekan tanah, Baskoro meraung memanggil nama istrinya. Sayang, sayang, apa yang terjadi? Jeritan Baskoro menggema di seluruh penjuru ladang pada fajar itu. Para warga desa yang melihatnya mulai berkaca-kaca. Beberapa ibu-ibu menyeka air mata dengan celemek mereka, sementara para orang tua menepuk-nepuk pundak Baskoro dengan prihatin. Keberadaan Baskoro pada saat itu sudah diketahui oleh banyak orang. Pada perkiraan waktu kematian, Baskoro sedang berada di Pasar Gede, Surakarta, yang berjarak 40 km untuk menjual hasil panen melonnya. Rekaman CCTV di pasar dan catatan pemeriksaan di pos polisi lalu lintas sepanjang jalan raya mengkonfirmasi alibinya tanpa celah. Tim investigasi awal dengan sendirinya mengeluarkan suami yang terkenal rajin ini dari daftar terduga. Namun, hanya Agus Santoso yang tidak mudah menyerah. Ia kembali memeriksa leher dan lengan Siti Aminah. Di sana, terdapat bekas-bekas luka lebam lama yang sudah menguning. Bekas ikatan merah di pergelangan tangannya dan luka lebam lama di lengannya tampak memiliki waktu yang berbeda. Sebuah firasat melintas di benak Agus bahwa ini bukanlah luka yang terjadi hanya sekali atau dua kali. Meskipun mendapat pertentangan dari keluarga dan opini publik desa, Agus bersikeras untuk melakukan autopsi. Baskoro menentang keras, mengatakan bahwa itu sama saja dengan membunuh istrinya untuk kedua kalinya. Para tetua desa juga menasihati Agus untuk membiarkan almarhumah pergi dengan tenang. Namun, Agus tidak goyah. Sore itu, jenazah Siti Aminah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Yogyakarta untuk dianalisis oleh tim forensik. Dokter forensik senior yang bertugas menangani autopsi itu begadang semalaman, bergelut dengan laporannya. Penyebab kematian yang ia simpulkan adalah asfiksia atau mati lemas. Namun, ketika menyangkut waktu kematian, wajah dokter itu menunjukkan kebingungan. Suhu tinggi yang tidak normal di dalam greenhouse telah mengacaukan perubahan postmortem pada jenazah. Suhu tinggi dapat membuat waktu kematian tampak lebih cepat atau sebaliknya
lebih lambat. Akhirnya, dokter forensik itu memberikan pendapat bahwa mustahil untuk menentukan waktu kematian yang akurat. Agus memegang laporan itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Tepat di atas celah waktu yang tidak dapat ditentukan inilah, alibi sempurna Baskoro berdiri kokoh. Agus kembali ke lokasi kejadian dan menyisir setiap sudut greenhouse, sebuah pengatur suhu tua yang terhubung dengan pemanas ruangan, yang tampak sangat usang, menarik perhatiannya. Agus mengulurkan tangan dan menyentuh alat itu. Terasa berat, sepertinya model industri yang dilapisi bahan tahan panas dan anti air. Agus memperhatikannya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan diungkapkan oleh mesin tua itu di kemudian hari. Ada seorang suami dengan alibi yang sempurna. Ada lokasi kejadian yang seperti ruang tertutup tanpa jejak. Dan ada waktu kematian yang menjadi mustahil untuk ditentukan. Sejak awal, kasus ini tenggelam dalam kabut tebal. 3 hari setelah penemuan mayat, Baskoro duduk di ruang interogasi Polres Klaten sebagai saksi. Ia mengenakan pakaian berkabung hitam dengan mata yang bengkak. Agus menanyakan satu persatu gerak-geriknya pada hari kejadian. Dengan suara rendah yang syarat duka, Baskoro menceritakan kejadian hari itu secara rinci berdasarkan waktu. Ia berkata bahwa ia memuat melon pada pukul 3 pagi, berangkat ke Surakarta dengan truk pada pukul 4, dan tiba di pasar untuk menjual barangnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam penjelasannya. Agus menatap mata Baskoro dalam-dalam. Baskoro sama sekali tidak mengubah ekspresi sedihnya. Hasilnya sama saja ketika polisi memeriksa para pedagang di pasar dan tetangga di desa. Semua orang sepakat bahwa Baskoro adalah orang yang sangat baik. Para detektif mengubah arah dan mulai menyelidiki lingkungan sekitar korban, Siti Aminah. Mereka mencari tahu apakah ada orang yang dendam padanya, atau apakah ada masalah uang atau pertengkaran, tetapi tidak ada apapun yang ditemukan. Siti Aminah adalah wanita yang pendiam, yang menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam bekerja di greenhouse. Penyelidikan berhari-hari tidak menunjukkan kemajuan. Suatu sore, Ibu Warsini, Ketua PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Desa, dengan hati-hati menemui Agus. Setelah beberapa kali melihat sekeliling, Ibu Warsini akhirnya membuka mulut dengan ragu. "Pak Detektif, saya tidak tahu apakah boleh mengatakan ini." Sambil meremas-remas sapu tangannya, Ibu Warsini melanjutkan. Beberapa hari sebelum kejadian, Siti Aminah datang ke pertemuan PKK dengan perban di lengannya. Hari itu, sambil menyembunyikan lengannya yang diperban, Siti Aminah sempat menangis dan berkata, "Kali ini aku benar-benar tidak tahan lagi." Tatapan mata Agus menajam. Ia menggunakan informasi itu sebagai titik awal untuk menggali lebih dalam masalah rumah tangga Baskoro. Keesokan harinya, Agus mengunjungi sebuah apotek di kota. Apoteker di sana mencari-cari catatan resep lama. Terdapat catatan panjang yang menunjukkan bahwa Siti Aminah telah lama diam-diam membeli obat pereda nyeri dan salep untuk luka lebam. Apoteker itu, Mbak Dian, tiba-tiba berhenti saat membalik halaman catatannya. Ia ingat dengan jelas hari terakhir Siti Aminah membeli obat. Hari itu, Siti Aminah menulis sesuatu dengan menekan keras di belakang resep, lalu melipat kertas itu kecil-kecil dan menggenggamnya erat saat pergi. Entah kenapa, Mbak Dian merasa khawatir dengan kertas itu dan menyimpan salinan resep yang ditinggalkan Siti Aminah di gudang, bukannya membuangnya. Agus mencatat semua cerita itu di buku catatannya tanpa terlewat. Kini ia memiliki dasar untuk memanggil Baskoro kembali. Agus memanggil Baskoro ke ruang interogasi lagi dan menanyainya tentang luka-luka Siti Aminah. Wajah Baskoro sempat menunjukkan sedikit kegelapan, tetapi ia segera kembali ke ekspresi tenangnya. Baskoro berkelit bahwa istrinya sering terluka saat bekerja di greenhouse. Ia mengatakan bahwa istrinya sering jatuh saat mengangkat kotak berat atau tergores oleh alat pertanian. Baskoro justru berakting sebagai suami yang perhatian dan mengkhawatirkan mendiang istrinya. Di hadapan kefasihan bicara Baskoro, Agus menyadari bahwa ia tidak bisa menahannya hanya dengan bukti tidak langsung tanpa bukti fisik. Beberapa hari kemudian, Agus memanggil Ibu Warsini kembali untuk mendapatkan kesaksian resmi. Namun, sikap Ibu Warsini yang masuk ke ruang interogasi benar-benar berubah. Ia menghindari kontak mata dan bicaranya menjadi tidak jelas. "Sepertinya hari itu saya salah lihat. Saya bicara sembarangan." Ibu Warsini dengan enggan menarik kembali kesaksian sebelumnya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tak peduli seberapa keras Agus mendesaknya, Ibu Warsini hanya menggelengkan kepala.
Agus merasakan ada sesuatu di balik perubahan sikap Ibu Warsini yang tiba-tiba. Setelah berkeliling desa selama beberapa hari untuk mencari tahu, Agus menemukan sebuah nama, Joko Purnomo, seorang makelar pinjaman di KUD. Joko Purnomo telah lama memiliki hubungan dekat dengan Baskoro, saling memberi dan menerima uang suap. Suami Ibu Warsini memiliki tunggakan pinjaman di KUD yang akan jatuh tempo, dan Joko Purnomo menggunakan perpanjangan jatuh tempo itu sebagai alat untuk membungkam mulut Ibu Warsini. Agus mulai menyelidiki Joko Purnomo. Namun, transaksi Joko Purnomo adalah transaksi gelap bersifat pribadi yang tidak tercatat di buku. Agus selalu gagal mendapatkan bukti fisik dan hanya menemui jalan buntu. Sementara itu, tim forensik yang kembali memeriksa lokasi kejadian melihat pengatur suhu yang menghitam di sudut. Karena bagian luarnya hangus dan sepertinya sudah tidak berfungsi, mereka mengklasifikasikannya sebagai barang rongsokan biasa. Pengatur suhu itu pun dihapus dari daftar barang bukti. Tali tambang khusus yang telah disita juga dikirim untuk dianalisis. Namun, dengan teknologi forensik saat itu, tidak ada sampel yang cukup baik yang bisa ditemukan di permukaan tali. Akhirnya, tali itu pun disegel jauh di dalam gudang barang bukti dan tertidur panjang. Setiap kali selesai diperiksa, Baskoro mengeluh di hadapan warga desa tentang ketidakadilan yang menimpanya. Polisi menangkap keluarga yang berduka dan menuduh orang yang tidak bersalah, katanya sambil memegang tangan warga dengan mata memerah. Opini publik perlahan-lahan berpihak pada Baskoro. Sebaliknya, keluhan dan kritik justru membanjiri kantor polisi, menuduh Agus menekan orang yang sedang berduka. Pada saat itu, Baskoro diam-diam sedang memeriksa beberapa polis asuransi atas nama istrinya. Ia memanggil agen asuransi, menyiapkan dokumen klaim santunan kematian, dan menanyakan prosedur pencairannya dengan teliti. Tekanan mulai datang dari atasan di kepolisian. Dengan alasan adanya keluhan dari tokoh masyarakat setempat dan sorotan media, atasan secara halus menyampaikan kepada Agus untuk menyelesaikan kasus ini seadanya. Seiring berjalannya waktu, bukti tidak kunjung ditemukan dan tekanan dari luar semakin kuat. Penyelidikan Agus benar-benar terhenti, seperti berdiri di depan tembok yang tertutup rapat dari segala arah. Hari itu, Baskoro kembali keluar dari ruang interogasi setelah selesai diperiksa. Saat melangkah keluar pintu, senyum yang sangat tipis tersungging di bibirnya. Satu-satunya orang yang melihat senyum itu adalah Agus Santoso. Namun, pada saat itu, tidak ada apapun yang bisa dilakukan oleh Agus. Musim kemarau berlalu, dan musim hujan tahun itu tiba. 4 bulan telah berlalu sejak kasus ini ditemukan. Kejaksaan akhirnya tidak berhasil mendapatkan bukti fisik yang menentukan. Dengan 4 kata kekurangan bukti, kematian Siti Aminah disegel dalam arsip kasus yang belum terpecahkan. Kakak laki-laki Siti Aminah, Budi Santoso, tidak bisa menerima keputusan itu. Dengan mengenakan jaket usang, ia bolak-balik di depan gerbang kantor polisi dan kejaksaan. Ia berdiri sendirian memegang poster yang ia tulis tangan. "Adik saya tidak mungkin pergi begitu saja," tulisan itu tampak miring. Orang-orang yang lewat meliriknya, tetapi Budi tidak peduli. Namun, jawaban dari gerbang kejaksaan selalu sama. Satu kalimat dingin, tidak ada bukti. Ibu Siti Aminah yang sudah tua tidak pernah keluar dari kamarnya sambil memeluk foto putrinya. Sang ibu, yang menolak makan, semakin kurus dari hari ke hari. Budi membawakan bubur, tetapi ibunya hanya makan beberapa suap. Bagaimana ibu bisa menutup mata? Jika arwah Aminah belum tenang, hanya itu yang selalu diulanginya sambil mengelus foto dengan tangannya yang kurus. Sebelum kasus ini terlupakan oleh dunia, sang ibu meninggal dunia dengan duka yang mendalam menyusul putrinya. Budi menguburkan ibu dan adiknya berdampingan di pemakaman desa. Di depan 2 gundukan tanah itu, Budi tidak bisa bangkit untuk waktu yang lama. Pada musim hujan yang sama, nasib Baskoro berjalan sebaliknya. Ia berhasil mencairkan uang asuransi hasil panen dan santunan kematian atas nama istrinya. Dengan uang itu, Baskoro menambah 2 greenhouse melon lagi. Makelar Joko Purnomo dengan rajin membantunya. Joko Purnomo bahkan menjadi perantara agar Baskoro bisa membeli lahan pertanian di sekitar dengan harga murah. Kebun Baskoro menjadi yang terluas di desa. Tak lama setelah pemakaman istrinya, Baskoro membawa seorang wanita baru ke rumahnya. Seorang wanita yang dikenalnya di kota tiba-tiba menempati kamar utama di rumah Baskoro. Warga desa bahkan memakluminya. "Kasihan, duda, pasti kesepian," kata mereka, membela Baskoro. Pandangan penuh simpati menyelimuti Baskoro. Musim semi berikutnya,
Baskoro kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Dengan menunjukkan kemurahan hatinya, ia berhasil mengumpulkan suara dan dengan mudah mempertahankan jabatannya. Pada musim gugur tahun itu, ia bahkan menerima penghargaan sebagai petani teladan dari pemerintah kabupaten. Baskoro menerima piagam penghargaan dan tersenyum cerah di atas panggung. Fotonya dimuat cukup besar di sudut surat kabar lokal. Tepat pada hari itu, Budi Santoso mengunjungi makam adiknya sambil memegang surat kabar tersebut. Ia menatap lama wajah Baskoro yang tersenyum di dalam koran. Ujung jari Budi gemetar. Ia meletakkan koran itu di depan gundukan tanah dan menangis tanpa henti. Sementara itu, Agus Santoso juga tidak bisa dengan mudah melupakan kasus ini. Setelah pulang kerja, ia membawa pulang berkas kasus dan mempelajarinya hingga larut malam. Sambil memegang simpul yang tidak terpecahkan, Agus berkali-kali kembali ke titik awal. Namun, pandangan atasannya tidak baik. Tak lama kemudian, Agus dipindah tugaskan. Perintah untuk pindah ke sebuah polsek terpencil di pesisir pantai. Siapapun tahu, itu adalah sebuah penurunan pangkat. Sambil mengemasi barang-barangnya, Agus tidak melepaskan berkas kasus itu dari tangannya. Malam sebelum ia pergi, Agus menemui Budi Santoso. Di kamar Budi yang sederhana, kedua pria itu duduk berhadapan. Agus meletakkan sebuah amplop coklat tebal di depan Budi. Itu adalah salinan catatan investigasi yang ia susun sendiri semalaman. Saya mungkin mundur dari sini untuk saat ini, tetapi saya tidak melupakan kasus ini, kata Agus sambil meletakkan amplop itu ke tangan Budi. Suatu hari nanti, kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus dengan suara pelan. Budi menerima amplop itu dan mengangguk tanpa kata. Setelah Agus pergi, Budi menyimpan amplop itu jauh di dalam lemari di rumahnya. Setiap tahun pada hari peringatan kematian adiknya, Budi berdiri sendirian di depan ladang melon. Sambil memandang greenhouse Baskoro dari kejauhan, Budi selalu menggumamkan kata kebenaran. Sementara itu, apoteker Mbak Dian juga menjaga kenangan hari itu dengan caranya sendiri. Ia tidak berani membuka kertas terlipat di belakang resep Siti Aminah. Dengan keyakinan bahwa suatu hari ia akan mengembalikannya kepada pemilik yang tepat, ia menyimpannya jauh di dalam gudang apotek. Seiring berjalannya waktu, makelar Joko Purnomo mengelola uang haram Baskoro dan memperkaya diri bersama. Keduanya sesekali duduk bersama minum-minum dan membicarakan masa lalu seolah-olah itu hanya lelucon. Dengan saling berbagi kelemahan, Joko Purnomo dan Baskoro melanjutkan kemitraan mereka yang berbahaya. Wanita baru yang dibawa Baskoro perlahan-lahan memperluas kekuasaannya di rumah. Wanita itu mulai secara diam-diam membalik nama aset-aset Baskoro menjadi miliknya. Warga desa sama sekali tidak menduga apa yang terjadi di dalam rumah itu. Setiap tahun, Budi Santoso mengirimkan kisah adiknya ke layanan pengaduan publik online dan program televisi. Tulisan yang ia ketik semalaman adalah satu-satunya senjatanya. Namun, tidak pernah ada balasan. Budi menelan kekecewaan di hadapan kebisuan selama belasan tahun. Waktu 14 tahun, yang konon bisa mengubah segalanya, berlalu begitu saja. Pelaku menjadi seorang tetua yang dihormati, kematian korban perlahan-lahan terhapus dari ingatan orang. 14 tahun kemudian, pada musim semi 2014, gudang-gudang peralatan pertanian tua di sekitar Kecamatan Argomulyo mulai dirobohkan satu persatu sesuai dengan rencana pembangunan kembali. Saat ekskavator merobohkan gudang-gudang tua, para pekerja membersihkan bagian belakang rak yang berdebu. Seorang pekerja menarik sebuah mesin berat dari sudut rak, sebuah pengatur suhu tua yang menghitam karena jelaga. Para pekerja melemparkannya ke tumpukan barang rongsokan dan beberapa hari kemudian, seorang pengepul barang bekas dari kota mengangkutnya dengan harga murah. Orang yang kebetulan membeli barang rongsokan itu adalah Pak Budi, yang memiliki sebuah bengkel reparasi kecil di kota. Membongkar mesin-mesin tua adalah hobi lamanya sekaligus mata pencahariannya. Pak Budi membersihkan permukaan pengatur suhu itu dengan lap sambil memeriksanya dari berbagai sisi. Bagian luarnya menghitam, tetapi bagian dalamnya ternyata masih utuh. Pak Budi langsung tahu bahwa itu adalah model industri yang dirancang tertutup rapat agar tahan terhadap kelembaban dan panas. Chip memori di dalamnya masih berfungsi dengan baik, meskipun telah melewati 14 tahun. Karena penasaran, Pak Budi menghubungkan peralatan lamanya dan mulai memulihkan data di dalamnya satu persatu. Setelah beberapa malam mencoba, sebuah catatan lama muncul di layar. Tanggal 12 Agustus 2000, dini hari, tercetak dengan jelas. Pada fajar itu, ada jejak manipulasi canggih di mana seseorang secara sengaja menaikkan suhu greenhouse dengan cepat.
lalu mematikannya pada waktu tertentu. Pak Budi menatap catatan itu, tetapi tidak mengerti apa artinya. Hingga suatu malam. Saat makan malam, Pak Budi tak sengaja menyalakan siaran TV kabel lokal yang menayangkan program tentang kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Di layar, diperkenalkan kasus yang terjadi di sebuah perkebunan melon di Klaten 14 tahun yang lalu. Saat siaran menyebutkan tanggal kejadian, sendok di tangan Pak Budi terjatuh. Tanggal dalam siaran itu sama persis dengan catatan yang ia pulihkan. Bulu kuduknya meremang. Pak Budi tidak bisa tidur selama beberapa malam karena ragu-ragu. Ia takut akan mendapat masalah jika ikut campur. Namun, akhirnya Pak Budi mencetak data yang telah ia pulihkan di atas kertas dan mendatangi kantor Polres Klaten. Laporan yang diterima segera diteruskan ke tim khusus kasus yang belum terpecahkan. Tepat pada saat itu, di sebuah polsek di pesisir pantai, Agus Santoso sedang berada di ambang masa pensiunnya. Saat sedang merapikan mejanya, ia menerima telepon bahwa ada laporan baru mengenai kasus Klaten yang lama. Sambil memegang gagang telepon, Agus tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Kasus yang telah ia pendam di hatinya selama 14 tahun kini bangkit kembali. Hari itu juga, Agus mengajukan diri untuk memimpin penyelidikan ulang. Atasannya pun akhirnya tidak bisa menolak permintaan terakhir dari detektif senior yang akan segera pensiun itu. Seorang detektif wanita muda, Rina Hartati, ditugaskan sebagai mitra baru Agus. Rina adalah seorang penyelidik generasi baru yang ahli dalam forensik digital. Rina segera bekerja untuk memverifikasi keaslian data dari Pak Budi, memastikan data tersebut tidak dimanipulasi atau rusak. Setelah analisis selama beberapa hari, Rina menyampaikan hasilnya kepada Agus. Catatan yang dipulihkan bukanlah upaya untuk merekayasa waktu kematian ke satu titik waktu tertentu. Sebaliknya, itu adalah jejak upaya untuk menaikkan suhu secara ekstrim untuk mengacaukan perubahan postmortem pada jenazah, sehingga membuat estimasi waktu kematian menjadi mustahil. Barulah saat itu Agus menyadari mengapa dokter forensik 14 tahun yang lalu tidak dapat menentukan waktu kematian. Seseorang sengaja membuatnya seperti itu. Rina menunjuk waktu dimulainya manipulasi dan secara logis menggambarkan alur di mana Baskoro menyetel manipulasi suhu tepat sebelum ia berangkat ke Surakarta, lalu dengan tenang meninggalkan greenhouse. Baskoro telah membunuh istrinya pada dini hari, lalu memanaskan greenhouse seperti oven untuk menghapus waktu kematian. Dan di atas kekosongan waktu itu, ia meletakkan alibi Pasar Gede sebagai perisai yang sempurna. Agus merasa pintu kebenaran yang tidak bisa ia sentuh selama 14 tahun akhirnya terbuka. Agus segera menemui Budi Santoso. Budi, yang rambutnya telah memutih, menyambut Agus dengan tangan gemetar. Budi mengeluarkan amplop coklat tua yang ia simpan jauh di dalam lemari. Amplop yang sama yang diberikan Agus 14 tahun yang lalu. Keduanya membentangkan catatan investigasi lama dan data yang baru dipulihkan secara berdampingan. Pengatur suhu yang menghitam, yang saat itu diklasifikasikan sebagai barang rongsokan, ternyata adalah kunci dari kasus ini. Selanjutnya, Agus menggeledah gudang barang bukti. Tali tambang khusus yang telah tertidur selama 14 tahun masih ada di dalam kantongnya. Rina mengambil tali itu kembali dan meminta analisis ulang menggunakan teknologi analisis sampel mikro yang telah berkembang pesat. Agus juga kembali mengunjungi apoteker Mbak Dian di kota. Mbak Dian masih menjaga apoteknya di tempat yang sama. Catatan resep lama Siti Aminah yang disimpan oleh Mbak Dian akhirnya berada di tangan Agus. Bukti penganiayaan yang berulang hidup kembali di atas kertas yang telah menguning. Potongan-potongan yang tersebar mulai menemukan tempatnya satu persatu. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Rina, yang sedang memeriksa dokumen, tiba-tiba memasang wajah tegang. Masa daluarsa untuk kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2000 ini akan berakhir pada 12 Agustus 2015. Waktu yang tersisa bahkan tidak sampai 1,5 tahun. Roda gigi yang telah berhenti mulai berputar kembali dengan derit yang menyeramkan. Namun, jarum jam itu sudah berada di atas hitungan mundur menuju akhir yang genting. 2 bulan setelah penyelidikan ulang dimulai, pada musim kemarau 2014, Agus dan Rina memanggil Baskoro ke Polres Klaten dengan membawa data manipulasi suhu yang telah dipulihkan. Setelah 14 tahun, Baskoro telah menjadi seorang pria tua dengan rambut memutih. Ia masuk ke ruang interogasi sambil memegang tongkat. Namun, ekspresi Baskoro masih menunjukkan ketenangan yang sama seperti 14 tahun yang lalu. Agus membentangkan data yang telah dipulihkan di atas meja.
Baskoro melirik catatan itu sekilas, lalu tertawa sinis. Mesin tua itu sudah lama rusak. Saya sendiri yang membuangnya, kata Baskoro sambil mengetuk-netuk lantai dengan tongkatnya. Baskoro bersikeras bahwa catatan manipulasi itu hanyalah kerusakan dari mesin yang sudah rusak. Ia bahkan meninggikan suaranya, menuduh keluarga korban mengincarnya karena harta. Setelah keluar dari ruang interogasi, Baskoro segera melancarkan serangan balasan. Ia mengerahkan seluruh kekayaan dan jaringan lokal yang telah ia bangun selama 14 tahun. Tim pengacara ternama dari Yogyakarta mendampingi Baskoro. Pihak Baskoro menyebarkan cerita ke media bahwa polisi sedang melakukan perburuan penyihir terhadap seorang pria tua terhormat yang bahkan pernah menerima penghargaan. Opini publik kembali bergejolak dan berpihak pada Baskoro. Pengacara Baskoro sudah menghitung segalanya. Masa daluarsa kasus pembunuhan akan berakhir pada Agustus 2015, kurang dari setahun lagi. Mereka berfokus pada taktik mengulur waktu dengan mengajukan berbagai keberatan dan mosi. Perhitungannya adalah jika mereka bisa bertahan, masa daluarsa akan selesai dan semuanya akan berakhir. Sementara itu, reaksi kejaksaan juga suam-suam kuku. Mereka berpendapat bahwa catatan manipulasi suhu saja tidak cukup sebagai bukti langsung yang menghubungkan Baskoro dengan pembunuhan. Kejaksaan ragu-ragu untuk menuntut dan meminta tim penyelidik ulang untuk membawa bukti yang lebih kuat. Dikejar waktu, Agus kembali menemui Ibu Warsini, Ketua PKK. Ibu Warsini adalah orang yang memberikan kesaksian kunci 14 tahun yang lalu, tetapi kemudian bungkam. Namun, Ibu Warsini sudah berada pada tahap awal demensia. Ia bahkan tidak mengenali wajah Agus. Agus mencoba membangkitkan ingatannya tentang fajar hari itu, tetapi pandangan Ibu Warsini hanya kosong. Agus meninggalkan rumah Ibu Warsini dengan langkah berat. Rina menggali petunjuk lain. Ia menyelidiki mengapa Ibu Warsini tiba-tiba bungkam dan menemukan nama yang sama lagi, Makelar Joko Purnomo. Rina menemukan bahwa transaksi gelap pinjaman 14 tahun yang lalu dan pengelolaan aset Baskoro hingga saat ini terhubung melalui satu benang merah, yaitu Joko Purnomo. Rina mulai memetakan aliran dana itu satu persatu. Baskoro tetap tenang. Ia bahkan mengancam akan menuntut balik tim penyelidik ulang atas tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Sementara Baskoro dengan santai merawat kebun melonnya, yakin bahwa semuanya akan berakhir begitu masa daluarsa tercapai, kecemasan tim penyelidik ulang semakin mendalam. Agus menemui kembali satu persatu orang-orang yang masih memiliki ingatan tentang 14 tahun yang lalu. Apoteker Mbak Dian dan tetangga Bu Lastri duduk berhadapan dengan Agus. Ketiganya menelusuri kembali kejadian fajar itu satu persatu. Lengan yang diperban, pintu terpal yang terkunci, tali tambang yang kuat, hawa panas di dalam greenhouse, semua itu kembali muncul dalam percakapan. Agus merangkai kembali bukti-bukti tidak langsung yang tersebar itu secara kronologis. Barulah saat itu Mbak Dian teringat akan kertas di belakang resep Siti Aminah yang ia simpan di gudang. Namun, menemukan kertas kecil itu di tengah tumpukan barang yang menumpuk selama bertahun-tahun tidaklah mudah. Mbak Dian menggeledah gudangnya berkali-kali, tetapi kertas itu tidak kunjung ditemukan. Kejaksaan masih menunda penuntutan dengan alasan tidak adanya bukti langsung. Pihak Baskoro memanfaatkan celah itu dan terus berjuang, hanya menunggu masa daluarsa selesai. Penyelidikan yang tampaknya sudah diambang penangkapan kembali goyah di depan tembok hukum raksasa bernama masa daluarsa. Waktu yang tersisa kurang dari setahun. Yang ada di tangan mereka hanyalah bukti tidak langsung. Agus tidak bisa tidur, berpikir bahwa penyelidikan terakhir dalam hidupnya ini mungkin akan sia-sia. Malam itu, Agus kembali membuka catatan investigasi lama dari awal. Ia menelusuri baris demi baris dengan ujung jarinya sepanjang malam. Tepat pada saat itu, tali yang dikirim untuk dianalisis ulang dan sebuah rancangan undang-undang yang akan mengubah dunia diam-diam sedang mengubah arah kasus ini. Beberapa bulan telah berlalu sejak Baskoro dipanggil untuk diinterogasi. Memasuki awal musim semi 2015, tanggal daluarsa semakin dekat ketika sebuah musibah tak terduga menimpa tim penyelidik. Pak Budi, satu-satunya orang yang memegang data asli, tiba-tiba datang ke kantor polisi. Dengan kepala tertunduk, ia menyerahkan selembar surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa ia kini tidak yakin apakah catatan yang ia pulihkan itu akurat. Membaca surat pernyataan itu, dunia Agus terasa gelap. Di balik perubahan sikap Pak Budi yang tiba-tiba, tentu saja ada bayang-bayang. Joko Purnomo, atas perintah Baskoro,
telah mendekati Pak Budi secara diam-diam. Joko Purnomo memanfaatkan pinjaman usaha yang diambil Pak Budi untuk memperluas bengkelnya. Ia juga menggali informasi bahwa ibu Pak Budi yang sudah tua sedang sakit parah dan biaya rumah sakitnya membengkak. Joko Purnomo menggunakan utang dan biaya rumah sakit itu sebagai alat untuk mengancam dan membujuk. Pak Budi yang ketakutan akhirnya menyerah. Ketika kredibilitas bukti kunci goyah, kejaksaan kembali menunda penuntutan. Media massa menyoroti tim penyelidik ulang sebagai penyelidikan gegabah tanpa bukti fisik dan melontarkan kritik tajam. Lebih buruk lagi, pengacara Baskoro melancarkan serangan baru. Pengacara itu mempertanyakan kemungkinan bahwa data yang dipulihkan dikumpulkan tanpa prosedur hukum yang sah. Itu adalah serangan hukum yang cerdik untuk melumpuhkan kekuatan bukti itu sendiri. Rina mencoba mempertahankan keaslian data dengan merujuk pada dokumen asli yang pertama kali dipulihkan dan ditandatangani oleh Pak Budi. Namun, dengan mundurnya Pak Budi, argumen itu kehilangan kekuatannya. Untuk menyelamatkan penyelidikan yang hampir hancur, Agus meraih sedotan terakhir. Ia dengan susah payah melacak dokter forensik senior yang melakukan autopsi 14 tahun yang lalu. Dokter itu sudah pensiun dan tinggal di sebuah panti reda. Agus mengunjungi kamarnya dan dengan hati-hati menunjukkan foto-foto autopsi lama. Setelah menatap lama foto-foto yang sudah pudar itu, mata dokter yang sayu tiba-tiba berbinar. Dokter itu teringat satu pendapat yang tidak sempat ia tuliskan dalam laporannya saat itu. Fakta bahwa bekas ikatan di pergelangan tangan Siti Aminah adalah luka yang dibuat saat ia masih hidup, bukan setelah kematian. Ini berarti Siti Aminah diikat dalam keadaan hidup. Itu adalah bukti pembunuhan berencana yang jelas, bukan kecelakaan atau kematian alami. Dokter itu memberitahu bahwa catatan autopsi lamanya dan data foto mikroskop mungkin masih tersimpan di arsip rumah sakit. Rina segera menggeledah ruang arsip. Di antara tumpukan dokumen berdebu, data foto dari 14 tahun yang lalu ditemukan. Dalam foto itu, di sekitar bekas ikatan, terlihat jelas jejak reaksi vital yang hanya muncul pada orang yang masih hidup. Itu adalah bukti objektif yang mendukung ingatan samar sang dokter. Tepat pada saat itu, kabar baik lainnya datang dari laboratorium forensik. Hasil analisis ulang dari tali tambang khusus itu telah tiba. Teknologi analisis mikro yang telah berkembang pesat berhasil menemukan sampel mikro dari bagian dalam simpul tali. Dari sampel itu, terdeteksi informasi genetik yang cocok dengan milik Baskoro. Jejak krusial yang tidak bisa ditemukan 14 tahun yang lalu akhirnya muncul. Selain itu, terungkap pula bahwa tali itu bukanlah barang biasa. Setelah menelusuri catatan transaksi peralatan pertanian lama, Rina mengkonfirmasi bahwa tali khusus itu pada saat itu hanya digunakan di gudang milik Baskoro. Bukti yang tadinya hanya bersifat tidak langsung kini menjadi bukti fisik yang secara langsung menghubungkan Baskoro dengan lokasi kejadian. Namun, pihak Baskoro tidak menyerah begitu saja. Pengacara Baskoro meremehkan pendapat tentang bekas ikatan itu sebagai ingatan yang tidak pasti dari seorang dokter tua. Mereka juga mengklaim bahwa informasi genetik dari tali itu mungkin telah terkontaminasi. Sambil terus melakukan itu, mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mengulur waktu hingga masa daluarsa selesai. Waktu yang tersisa hanya 5 bulan sebelum masa daluarsa habis. Bukti-bukti yang susah payah didapatkan semuanya terancam dimentahkan di pengadilan. Tim penyelidik ulang terpojok. Tepat ketika semua orang putus asa, berpikir bahwa Baskoro akan lolos lagi kali ini, sebuah peristiwa terjadi. Jauh di gedung DPR di Jakarta, sebuah rancangan undang-undang yang akan mengubah dunia sedang melewati ambang batas terakhir menuju pengesahan. Akhir Juli 2015, hanya beberapa belas hari sebelum masa daluarsa habis, jauh di DPR, sebuah undang-undang akhirnya disahkan. Undang-undang yang tidak lagi memberikan perisai waktu bagi para pelaku pembunuhan. Dunia menyebutnya undang-undang yang terinspirasi dari nama seorang korban anak-anak. Undang-undang ini mulai berlaku segera pada 31 Juli 2015. Dan ditetapkan bahwa undang-undang ini berlaku surut untuk kasus-kasus yang masa daluarsanya belum selesai pada tanggal pemberlakuannya. Rina, yang mendengar berita ini, segera membuka dokumen dan menghitung tanggal. Masa daluarsa kasus Siti Aminah adalah 12 Agustus 2015. Pada tanggal 31 Juli, ketika undang-undang baru itu berlaku, kasus ini hanya tinggal 12 hari lagi sebelum daluarsa. Masa daluarsa yang begitu diandalkan dan diperjuangkan oleh Baskoro, kini lenyap selamanya tepat di depan matanya. Rina dengan cermat menyusun pendapat tinjauan hukum dan menyerahkannya ke kejaksaan. Penilaian penuntutan dari kejaksaan,
yang tadinya selalu menunda, akhirnya sepenuhnya berpihak pada tim penyelidik ulang. Kabar bahwa ia kehilangan perisai terakhirnya dengan selisih 12 hari sampai ke telinga Baskoro. Mendengar berita itu, ketenangan yang telah ia pertahankan selama 14 tahun untuk pertama kalinya runtuh. Cangkir teh di tangannya bergetar. Terpojok, Baskoro melakukan perjuangan terakhir. Ia memerintahkan Djoko Purnomo untuk sekali lagi membungkam mulut Pak Budi. Namun, kali ini berbeda. Pak Budi, yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya berubah pikiran. Sambil memegang tangan ibunya yang sakit semalaman, Pak Budi tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran. Ia mengumpulkan semua rekaman telepon dan pesan teks dari Djoko Purnomo yang membujuk dan mengancamnya. Pak Budi membawa bukti-bukti itu dan datang sendiri ke kantor polisi. Sambil meletakkan file rekaman di depan Agus, Pak Budi menundukkan kepala. "Saya minta maaf karena saya takut. Sekarang saya ingin memperbaikinya," kata Pak Budi dengan suara gemetar. Rekaman ini dengan jelas menunjukkan bahwa Baskoro memerintahkan penyembunyian data, upaya untuk menghilangkan bukti, justru menjadi pukulan telak yang mendukung kesalahan Baskoro. Rina membandingkan suara dalam rekaman dengan aliran dana yang telah ia lacak selama ini. Rina menetapkan Djoko Purnomo sebagai tersangka karena menyuruh melakukan penghancuran bukti. Terpojok, sikap Djoko Purnomo berubah seketika. Dengan niat untuk mengurangi hukumannya sendiri, Djoko Purnomo mulai membeberkan semua perintah Baskoro. Kemitraan berbahaya antara dua orang yang telah memperkaya diri bersama selama 14 tahun itu hancur berkeping-keping pada saat-saat terakhir. Tepat pada saat itu, kabar baik juga datang dari apoteker Mbak Dian yang sedang menggeledah gudangnya. Mbak Dian akhirnya menemukan kertas di belakang resep Siti Aminah. Ketika kertas yang sudah pudar itu dibuka dengan hati-hati, terungkaplah catatan terakhir yang ditulis Siti Aminah secara diam-diam, yang menunjukkan keputusannya untuk bercerai dan melapor. Tulisan singkat yang ditinggalkan Siti Aminah sebelum ia menghilang dari dunia, kini berada di tangan Agus. Sekarang, potongan-potongan yang tersebar mulai terjalin menjadi satu rantai yang rapat. Ada catatan manipulasi suhu yang dipulihkan. Ada informasi genetik Baskoro yang terdeteksi dari simpul tali dan tali yang hanya digunakan di gudangnya. Ada pendapat dokter forensik tentang ikatan saat masih hidup dan data foto yang mendukungnya. Ada rekaman bujukan dan ancaman terhadap Djoko Purnomo. Ditambah lagi dengan catatan resep dari apotek dan kesaksian lama dari ketua PKK. Semua potongan ini saling terkait dan dengan jelas menggambarkan kebenaran fajar hari itu. Baskoro, sebelum berangkat ke Surakarta pada dini hari, telah mengikat dan membunuh istrinya yang telah memutuskan untuk bercerai dan melapor. Setelah itu, ia menghapus jejak waktu kematian dengan pengatur suhu dan dengan tenang menciptakan alibi sebelum meninggalkan greenhouse. Seluruh proses yang tersembunyi selama 14 tahun itu hidup kembali secara rinci. Akhirnya, surat perintah penangkapan untuk Baskoro dikeluarkan. Momen ketika pria tua berambut putih itu diborgari di kedua pergelangan tangannya telah tiba. Warga desa yang tadinya menghormati Baskoro tidak bisa menutup mulut mereka karena terkejut di hadapan kebenaran tentang dua wajahnya. Wanita simpanan Baskoro yang menjadi saluran untuk menggelapkan asetnya juga ikut diperiksa. Satu persatu, kebenaran tentang dana yang ia gelapkan secara diam-diam mulai terungkap. Akhirnya, pengadilan dibuka. Di ruang sidang, Baskoro tetap menyangkal tuduhannya sampai akhir. Ia berulang kali bersikeras bahwa pengatur suhu itu sudah lama rusak dan ia sendiri yang membuangnya. Tepat pada saat itu, jaksa dengan tenang bertanya kepada Baskoro, "Bagaimana mungkin mesin yang Anda katakan rusak dan sudah Anda buang itu bisa berfungsi tepat pada waktu fajar hari kejadian untuk memanipulasi suhu?" Pertanyaan jaksa menggema pelan di ruang sidang. Bibir Baskoro terkatup rapat, tidak ada kata yang bisa keluar. Di hadapan kontradiksi bahwa mesin yang ia klaim telah ia buang itu justru menyimpan catatan kejahatannya, garis pertahanan terakhir Baskoro runtuh dengan sendirinya. Baskoro jatuh ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. Setelah 14 tahun bersembunyi dan percaya pada kejahatan yang sempurna, Baskoro jatuh ke jurang kehancuran oleh sebuah mesin tua yang ia buang setelah ia gunakan sebagai alat untuk alibinya. Akhirnya, hari sidang putusan pertama tiba. Ruang sidang sudah penuh sesak dengan orang sejak pagi hari. Di barisan paling depan, Budi Santoso duduk dengan kedua tangan tergenggam erat. Akhirnya, Hakim Ketua mulai membacakan putusan. Majelis Hakim mengakui semua tuduhan pembunuhan berencana dan menyuruh melakukan penghancuran bukti terhadap Baskoro. Baskoro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Saat putusan dibacakan, bahu Budi Santoso bergetar tanpa suara. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menumpahkan air mata yang telah lama tertahan. Makelar Joko Purnomo dan wanita simpanan Baskoro yang ikut di sidang juga dijatuhi hukuman penjara. Joko Purnomo dihukum karena menghancurkan bukti, dan wanita simpanan itu dihukum karena menyembunyikan hasil kejahatan. Semua orang yang mendapat keuntungan dari Baskoro tidak luput dari pengadilan hukum. Setelah putusan selesai, Budi Santoso langsung menuju makam adiknya. Ia dengan tenang menyampaikan keadilan yang telah diperjuangkan selama 14 tahun di depan nisan adiknya. Di tangan Budi, tergenggam kertas dari belakang resep yang disimpan oleh Mbak Dian. Budi meletakkan jejak terakhir yang ditinggalkan adiknya itu dengan rapi di depan nisan. "Aminah, sekarang tidurlah dengan tenang. Maafkan kakak karena butuh waktu lama," kata Budi dengan suara pelan sambil mengelus gundukan tanah. Sinar matahari musim kemarau turun dengan hangat ke bawah bukit. Agus Santoso, yang telah menyelesaikan kasus terakhir dalam hidupnya tepat sebelum pensiun, juga ada di sana. Agus mengembalikan amplop catatan investigasi lama kepada Budi Santoso. Amplop yang sama yang ia berikan kepada Budi 14 tahun yang lalu, kini kembali ke tangan pemiliknya. Keduanya saling berpegangan tangan tanpa kata. Mata kedua pria tua, yang telah melewati waktu yang panjang bersama itu basah. Mitra kerjanya, Rina Hartati, menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Rina meresapi dalam-dalam makna bagaimana keteguhan satu orang yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa membangkitkan kebenaran yang telah berhenti. Tukang reparasi Pak Budi, yang pertama kali memberitahukan kebenaran itu kepada dunia, juga datang terlambat ke makam. Pak Budi merasa malu pada dirinya sendiri karena pernah meninggalkan kebenaran karena takut. Namun, ia juga merasa lega karena pada akhirnya kembali ke jalan yang benar. Apoteker Mbak Dian, yang mengingat hari terakhir Siti Aminah membeli obat dan menyimpan kertas itu, juga matanya berkaca-kaca. Di hadapan fakta bahwa selembar kertas tua telah menjadi bagian dari kebenaran, Mbak Dian tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Uang yang digelapkan oleh Baskoro disita seluruhnya oleh negara melalui prosedur pengembalian hasil kejahatan. Kekayaan yang dibangun Baskoro selama 14 tahun hancur tanpa jejak. Keheningan yang berat menyelimuti desa yang pernah memberikan penghargaan dan menghormati Baskoro. Terdengar suara penyesalan atas tahun-tahun yang lalu ketika mereka tidak mengenali tetangga mereka yang bermuka dua dan malah membelanya. Lengan yang diperban pada musim hujan itu, ketika Siti Aminah terakhir kali meminta tolong tetapi tidak ada yang mendengarkan, terlambat menjadi rasa bersalah di hati banyak orang. Setelah kasus ini diketahui publik, kelompok PKK desa membentuk sebuah perkumpulan kecil. Sebuah perkumpulan untuk tidak mengabaikan penderitaan tetangga dan membantu mereka yang berada dalam bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga. Semoga kebisuan yang sama tidak terulang lagi. Warga desa berjanji sambil menyatukan tangan. Itu adalah kematian seorang wanita yang hampir terlupakan oleh beratnya waktu. Melalui sebuah mesin tua yang dikira rusak dan tangan orang-orang yang tidak pernah menyerah, kematian itu akhirnya menemukan tempatnya. Kehidupan seseorang, di mana rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman, justru menjadi penjara yang paling kejam, akhirnya menemukan titik terang. Kehidupan itu meninggalkan pelajaran berharga bagi dunia. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Di balik kebun melon, sinar matahari musim kemarau kembali turun dengan cemerlang. Di ladang yang luas, melon-melon menguning matang. Kisah yang tertidur di bawah cahaya itu akan lama bersaksi dalam keheningan bahwa kejahatan sempurna tidak ada di dunia ini. Kebenaran yang dikira akan terkubur selamanya. Akhirnya terungkap ke dunia setelah 14 tahun berkat sebuah mesin tua yang dikira rusak dan tangan orang-orang yang tidak pernah menyerah. Kebohongan yang diyakini sempurna pada akhirnya menjerat kaki orang yang menciptakannya. Fakta bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang justru menjadi tempat yang paling sunyi akan lama membekas di hati. Kisah ini diam-diam memberitahu kita bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kebenaran akan tetap